Tapi kenapa sih kita perlu banget sama anti korupsi ini? Kan ya udah very common banget di negara kita ini. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK menangkap salah Hey Sobat Gen Z. Halo, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan membahas podcast tentang Kawal Jiwa Pelajar Anti Korupsi demi masa depan negeri. Tapi sebelum itu kita perkenalan diri dulu nggak sih, Rin? Oh, harus tuh. Karena konon katanya tak kenal maka tak sayang. Oke, tentunya dengan kami berdua manusia paling setia di muka bumi. Kami berdua berasal dari sekolah SMA Negeri 2 Muarajambi atau lebih dikenal Kando Kampus Negeri 2. Kenalin, gue Rina Dwi Lestari dari kelas 10 fase E2 dan di samping gue Rida Shivana Fiandi dari kelas 10 fase E1. Nah, sebelum mulai gue mau ngasih tebak-tebakan dulu nih, Rin, ke lo. boleh? Nah, kalau di zaman perjuangan dulu kita perlu angkat senjata. Nah, kalau sekarang gimana? Angkat-angkatan ya apa ya? Angkat kaki kali ya? Aduh, Salah ya? gimana sih, Rin? Kalau sekarang kita cukup jangan korupsi. Itu udah sangat melawan negara kita loh. Gitu. Tapi kenapa sih kita perlu banget sama anti korupsi ini? Kan ya udah very common banget di negara kita ini. Ya karena very commonplace itu. Hal ini udah gila banget sebenarnya. Dan kegilaan ini nggak bakal berujung kalau kita nggak menerapkan sikap anti korupsi, Syifa. Iya. Terus lo pernah dengar nggak kata Pak Gus Dur? Apa tuh? Ini tentang anti korupsi nih ya. Membiarkan terjadinya korupsi secara besar-besaran hanya akan membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang makin melaju. Wih, ya, bener banget malahan. Makin banyak korupsi, makin miskin negara. Tapi disclaimer dulu nih ya guys, nggak semua pejabat itu korupsi kok. Dan kita dari kalangan pelajar juga bisa korupsi loh. Hah? Seriusan? Iya. Wah, kirain cuman pejabat loh yang bisa korupsi. Enggak, kita juga bisa dong. Emang apa sih contohnya kalau kita korupsi? Yang paling banyak dilakukan itu ya menyontek. Eh, Iya, itu. Terus terlambat itu juga termasuk korupsi waktu ya. Dan juga titip absen bohongan. aduh, ternyata hal-hal kecil kayak gitu tuh termasuk korupsi, guys. Pantesan aja ya para pejabat tuh ketagihan korupsi, sedangkan kita aja ketagihan nyontek ya kan? Iya, nah kita nih dari kalangan pelajar aja sudah muncul nih benih-benih korupsinya. Dan kita nanti sebagai calon pemimpin negeri gimana nih? Kalau udah ada ya bibit-bibit korupsinya. Aduh, jangan sampai lah ya. Iya. Tapi gue masih bingung nih, kenapa Indonesia tuh masih banyak aja kasus korupsi? Padahal kan ada penegak hukumnya. Setara lah sama negara-negara lain yang punya kasus korupsi, ya kan? Iya. Alasannya Clay sih. Ya, yang pertama itu tentu saja keserakahan dalam jiwa manusianya yang tidak terkendali. Itu. Dan juga lemahnya penegakan hukum di Indonesia ini. Nah, benar. Bener kan? Dan kalau kita beralih ke negara tetangga yaitu negara Singapura, itu kasus korupsinya itu sangat kecil, Rin. Serius? Iya. Kenapa? Ya karena di sana itu ya hukumnya sangat amat ketat. Nah, di Indonesia ada nih hukumnya. Tapi kalau lo punya waris yang hebat, hukum itu bisa jadi nggak berlaku, Rin. Aduh. Pokoknya Iya, terbukti dengan kasus korupsi atau tindakan kriminal lainnya yang jatuhan hukumnya itu ringan. Kalau kita backtrack ke tahun 2022 lalu, kasus korupsi itu sudah sangat merugikan negara sebanyak 40,3 triliun menurut data KPK. 40 triliun lebih? Iya, Gila banget sumpah. Ih, itu dalam 1 tahun? iya. Pantesan aja negara Indonesia masih jadi negara berkembang. Penegakan hukumnya aja masih belum stabil dan bahkan bisa terbilang belum adil ya. Iya, ya ibarat lo punya duit, lo punya kuasa. Karena lo punya kuasa, lo bisa beli keadilan nih. Maka dari itu kita perlu mengawal jiwa untuk anti korupsi. Biar apa? Biar untuk masa depan negeri lah. Iya benar-benar. Terutama untuk pelajar-pelajar kayak kita ini yang harus dididik dari nol ya. Oh. Nah, menurut lo apa sih yang membuat kita bisa anti terhadap korupsi?
Apa ya? Gue juga masih bingung sih sebenarnya. Nih. Kira-kira. Nih ya, kalau menurut gue tuh kayak sikap-sikap gitu. Sikap-sikap yang paling penting yang pertama menurut gue honestly yaitu kejujuran. Oh iya, benar-benar. Kita tuh harus sudah ada kejujuran dari dalam diri kita sejak kita masih balita ya mungkin. Iya, dari sejak kecil gitu. Terus yang kedua tuh responsibility atau tanggung jawab atas apa yang ditugaskan untuk kita gitu. Terus yang ketiga adalah adil dan bijaksana. Kayak mana yang lo bilang tadi? Iya. Keadilan aja bisa dibeli. Parah. Terus yang keempat itu mengikuti kayak pendidikan anti korupsi ya. Iya, seperti sosialisasi yang diadakan oleh lembaga-lembaga tertentu nih. Itu bisa membantu banget tuh. Jadi Terus, jangan ragu untuk ikut, guys. Terus yang terakhir adalah amanah. Kayak apa yang orang amanahin ke kita itu harus kita jaga dan kita lakukan gitu. Jangan sampai berkhianat lah ya. Iya, karena ya kalau rakyat aja nggak percaya sama aparatur, siapa lagi coba yang harus rakyat percaya? Aduh, Gitu. parah banget. Dan juga jawaban lo panjang kali lebar, kayak jawaban essay ujian sih. Oh jelas dong. Tapi di samping kita yang mengawal jiwa untuk anti korupsi, para aparatur atau kelembagaan negara juga perlu nih guys untuk diketatin lagi supaya bukan yang buat aturan yang korupsi. Aduh, kebanyakan gitu ya? Iya, Aduh, gitu. Parah. Perfect banget jawaban lo tadi. Nah, gue nih mau ngasih quotes untuk dari siapa? kita semua. Tentunya dari Mbak Najwa Shihab. Aduh, Mbak itu keren banget. Jurnalis yang sangat hebat sih Mbak Najwa lagi. Shihab itu. Nah, gini nih bunyinya. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Perfect banget gak sih? Keren banget. Jadi intinya nih guys, kita jangan sampai kendor melawan korupsi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi coba yang bakal melawan korupsi ini? Gak ada. Terus juga, aduh, anco benar negara kita, kok kalau gagal yang korupsi. Ya, apa ya Rin? Gak tahu ya? Iya, aku orang Jawa soalnya. Itu bahasa Sengti ya? Iya, itu bahasa daerah Semeti sih. Itu artinya tuh kayak kalau kita semua berkorupsi, negara kita ini bakalan hancur gitu. Oh iya benar-benar juga sih ucapan lo. Nah, sebelum menutup podcast pada kesempatan kali ini, kami berdua akan menyampaikan sebuah pantun nih guys. Mulai. Burung pipit terbang ke atas sawah, Cakep. melompat di atas tanah. Cakep. Sebab korupsi menjadi wabah, Wih, kita bersatu untuk mencegah. keren. Oke guys, sekian podcast dari kami. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Dan jika ada yang baik tolong diambil, jika ada yang buruk tolong dibuang ke laut. So, bye-bye guys. See you next time. Thank you.